Oke, nah sekarang kita mau lihat dulu proporsi dan skala yang dimaksud pada desain henna itu seperti apa. Kita lihat dulu di contoh desainnya sudah kakak berikan di grup kita. Oke. Nah, ini udah kelihatan belum? Oke, nah sekarang yang dimaksud dengan proporsi dan skala itu apa sih pada desain henna? Nah, pada henna pengantin pastinya desain-desain henna bentuk-bentuk tangan setiap orang tuh pasti beda-beda ya, teman-teman semua. Jadi ada yang gendut, yang kurus, yang tulang bukunya kelihatan. Tentu juga banyak sekali kita ketemu nanti yang warna kulit berbeda-beda. Tapi kalau untuk henna instan atau henna natural, karena cuma satu warna, warna henna kita ini, jadi warna kulit itu biasanya tidak menjadi masalah. Nah, yang menjadi masalah adalah bentuk-bentuk henna, bentuk-bentuk tangan yang membuat desain kita itu harus matching dengan bentuk henna dengan bentuk tangan mana aja. Jadi desain hennanya itu bisa masuk ke yang mana aja. Nah, sekarang ya, untuk teman-teman yang hadir ini ada orang berapa nih? Ada orang 6 ya? Nah, kakak mau tanya, kalian ngeliat kan di gambar dua tangan ini. Nah, kakak mau tanya, yang mana antara dua tangan ini yang lebih besar? Yang kanan atau yang kiri? Yang kanan, Kak. Yang kanan lebih besar daripada yang kiri ya. Ada pendapat yang lain? Yuk, pendapat teman yang lain. Yang mana yang besar? Kanan atau kiri? Antara kedua tangan ini. Tadi siapa yang jawab ya? Dewi ya? Apa Ayu? Yang jawab tadi siapa? Iya, Dewi, Kak. Dewi, iya. Dewi yang kanan ya. Kenapa Dewi bilang yang kanan? Yang lebih besar daripada yang kiri? Kalau untuk tangannya lebih besar sepertinya yang kanan ya, Kak. Kelihatannya. Tapi kalau harusnya proporsi tangannya itu seharusnya pakai yang kiri gitu, Kak, biar lebih kecil. Betul nggak sih, Kak? Oke, nah gitu ya. Jadi sebenarnya kedua tangan ini tuh besarnya sama. Nah, tapi apa yang membuatnya kelihatan beda adalah pasti bentuk desainnya ya. Nah, Iya. bentuk desain yang kanan itu membuat tangan yang kanan itu kelihatan lebih gemuk daripada tangan yang sebelah kiri. Nah, itulah kenapa desain henna itu sangat berpengaruh terhadap pandangan kita melihat desain dan tangan itu. Nah, jadi desain apa yang cocok sebenarnya untuk tangan yang seperti ini, misalnya yang gemuk atau yang kurus. Nah, nanti kita akan belajar gambar untuk proporsi seperti apa yang cocok untuk di tangan-tangan tersebut ya. Nah, selanjutnya untuk proporsi juga itu disarankan untuk misalnya nih desain henna yang sebelah kanan itu kan hampir 90% ini menutupi lengannya, tangannya. Nah, ini sangat tidak dianjurkan. Jadi diharapkan di sini mungkin untuk proporsi gambar henna pada tangan itu hanya sekitar 70% saja daripada tangannya yang terisi. Nah, contohnya yang sebelah kiri. Jadi ada space yang kosong. Space ini digunakan untuk titik istirahat mata sebenarnya. Jadi karena mata kita tuh ada istirahatnya di sini, jadi desain yang atas itu kelihatan cantik, desain yang bawah juga kelihatan cantik.
Tapi kalau kita nggak ada istirahat mata, kita udah ngelihat atasnya udah rame, langsung nyambung lagi ke bawah rame. Memang bagus, tapi agak gimana mata kita tuh agak siwer gitu ya ngelihatnya tuh rame bagus sih, tapi rame banget gitu. Nah, kalau yang sebelah kiri, dia ada tempat istirahat matanya berhenti. Nah, disitulah kita bisa melihat keindahan desain yang atas dan juga keindahan desain yang bawah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, di sini misalnya teman-teman ada yang contoh manten itu biasanya memberikan kita tuh contoh, misalnya mau gambar seperti ini. Nah, kita harus bisa meletakkan gambar itu di tangan manten kita. Nah, misalnya dia ngambil dari mana tuh desain henna siapa yang dia suka, atau mungkin dia cari di internet, pengen desain yang sebelah kiri, misalnya yang kubah kayak gini, mau taruh di tangan dia, sedangkan tangan dia itu misalnya kurus banget atau gemuk banget. Nah, kira-kira gimana caranya kita meletakkan desain yang sebelah kiri ini di tangan klien kita tersebut. Nah, jadi selain proporsinya juga kita harus perhatikan bahwa ada 30% yang jangan diisi di tangan itu, jangan kita gambar. Dan juga kita harus bisa meletakkan skalanya. Nah, jadi misalnya di tangan yang panjang, kubah sudut ini lebarnya sekian. Tapi kalau di tangan yang kurus, mungkin dia harus lebih lebar. Atau kalau di tangan yang gemuk, dia mungkin harus lebih ramping agar tangan tadi terlihat juga lebih ramping. Nah, nanti kita akan belajar di situ ya. Nah, karena ini apa namanya bentuk-bentuk tangannya itu harus banyak yang kita pelajari, jadi nggak bisa tetap kita hari ini pakai model, tapi kita pakai template tangan. Nah, di sini kakak punya template tangan, nanti template tangan tuh bermacam-macam ini ya, bermacam-macam bentuk tangan. Nanti kakak bagi ke kalian, nanti setelah kelas boleh kalian print ya template tangannya. Itu ada tangan yang kurus, ada tangan yang gemuk, ada tangan yang kelihatan bukunya. Nah, itu nanti kita bisa pakai untuk latihan kita. Nah, kemudian di sini yang pakai tangan model itu ada di materi kita yang ketiga ya, yang bisa pakai model di henna white sama henna nude. Karena henna white sama henna nude itu kita nggak bisa prakteknya di kertas, jadi harus di tangan. Nah, untuk teman-teman nanti minggu depan yang mau praktek, ini boleh prakteknya itu di tangan sendiri boleh ya. Jadi tidak harus ada model. Nah, kalau untuk yang sekarang ini boleh di template tangan. Ada yang sudah pernah kakak bagikan ke grup. Nah, untuk template tangan yang baru, nanti setelah kelas ini akan dibagikan. Oke. Sorry, sebentar ya. Nah, ini kemarin ada, nah, kakak buka dulu. Ada teman-teman yang udah mengirimkan gambar. Nah, ini sekalian aja kita koreksi hari ini ya. Walaupun orangnya nggak ada mungkin. Tapi nggak apa-apa, nanti dia bisa lihat ininya, rekamannya aja. Oke, udah tampil ya. Dewi Rima, oh Dewi ada nih tadi ya. Kita lihat gambarnya Dewi. Nah, kemarin kita belajar tentang, salah. Sinkronisasi desain kanan dan kiri. Oke, sekarang kita lihat tangannya ini udah pas ya di sini. Terus sulurnya juga yang sebelah kiri itu menghadap ke kiri, sulurnya benar. Ini yang kanan itu menghadap ke kanan.
Tapi di sini Dewi masih agak ragu buat bikin sulurnya ya. Masih agak ragu, agak enggak luas gitu ya ngebuletinnya. Iya. Jadi nanti latihan pas bikin ngebuletinnya. Pokoknya harus pede kita tuh ngebuletin, ngegaris lengkungnya kita harus percaya diri. Karena kalau kita ragu-ragu nanti jadinya ini kotak-kotak ya enggak terlalu bulat ya. Tapi ini udah benar. Terus cara melihatnya lagi adalah yang bunga terakhirnya ada di sini. Nah, oke, ini boleh sama ya, bunga terakhir di sini. Cuman yang beda di sini adalah bentuk sulurnya. Jadi sulur yang atas yang kalau sebelah kanan ini dia lebih besar daripada yang sebelah kiri. Nah, tapi itu nggak jadi masalah kalau kita lihat secara keseluruhan ya oke udah pas nih desainnya. Udah ada bunga, sulur. Oh, sebentar ya, ada yang masuk. Gimana tadi? Ini. Nah, ini ya. Ini udah pas. Oke, sekarang kita lihat yang kanan. Yang kanan bagian atasnya udah oke. Ini sudah oke. Nah, di catatannya mungkin nggak ada di materi kita, tapi kakak mau kasih tahu aja kalau misalnya bikin filler, misalnya dia ada bunga kayak gini ya. Ini Iya. bunganya dikasih border dulu. Nah, dikasih garis dulu luar. Jadi nanti apa namanya? Karena ini nyambung ya. Boleh kayak gini boleh, tapi mau dikasih border juga boleh. Jadi kelihatan nanti perbedaan pemisah antara desain yang bunga ini dengan fillernya. Nah, itu boleh. Kalau kemarin kakak nggak pakai kalau nggak salah, tapi lebih bagusnya pakai ya. Nah, terus satu lagi catatannya, kalau nge-filler itu nggak boleh ada yang bolong-bolong ya. Nah, ini ada bolong nih. Nah, itu tetap harus diisi, walaupun dia diisi garis buat ngebesarin yang lingkaran ini dia tetap harus. Nah, ini kan ujungnya kosong. Ini juga nggak boleh. Ini juga nih kosong. Nah, ini nggak boleh. Dia harus diisi. Nah, ini filler yang bawah ya. Ini kan kosong ya. Ya, Bun. Nah, ini nggak boleh, harus diisi juga. Nah, ini juga nih. Ini kan ada. Ini kasih aja garis seret gitu. Ini juga kosong kan. Ini nggak boleh kosong. Jadi dia harus nyambung semua. Oke, kalau yang lainnya udah oke ya punya Dewi. Udah bagus. Ya, siap, Bun. Terima kasih. Sama. Kita lanjut. Ini punya Ica. Oke, Ica juga sama. Kita besarin dulu. Oke. Nah, fillernya Ica udah cukup terisi semua ya. Bagus. Bentuknya ini bunga-bunga ngadepnya ke sana. Oke, benar. Oke, boleh. Nah, ini ya Ica yang kurang nih ini loh, garisnya ini loh. Ini harus lurus ya kalau bisa, jangan belok-belok gini. Nah, jangan berbelok-belok. Ini harus lurus. Set gitu. Jadi dalam satu tarikan kalau bisa. Kalau ragu kita boleh pakai garis tipis dulu. Tipis dulu, nanti baru ditebelin garisnya. Oke, lanjut lagi ke sini. Nah, untuk yang sebelah kanan, untuk desain yang ini, posisinya oke udah benar ya, tapi yang sebelah kanan ini masih agak kebesaran nih bunganya. Yang bawahnya juga kebesaran. Terus sulur yang di sebelah kanan ini kejauhan, kebesaran sulur yang ini nih. Jadi dia ngabisin tempat yang seharusnya di sini kan kosong, kayak gini kosong, dia keisi malahan yang ini kosong. Tuh. Jadi dia usahain sama. Nah, terus catatan juga ini buat ngedesain bunga. Ini ya. Ini kalau untuk tengah bunga itu usahakan jangan jauh-jauhan antara daun sama lingkaran ini. Jadi deketin mereka nih. Jadikan satu. Jadikan satu rangkai. Jangan terpisah. Jadi ini kayak ada 3 rangkaian.
Nah, harusnya ada satu rangkaian. Nah, ini juga misah-misah gini ya. Nah, kalau bisa jangan misah dia. Nah, dia kenapa nggak boleh misah? Contohnya terjadi seperti di sebelah kanan. Coba lihat bunga yang ini punya Ica, karena dia jauh-jauhan, akhirnya yang lain juga pada ngejauh nih kelopak-kelopaknya. Makanya bunga yang ini kelihatannya tuh jadi lebih besar daripada bunga yang sebelah kiri. Karena dia jauh kan. Ini harusnya dideketin, ini juga dirapetin lagi. Ini spiralnya tuh ditempelin ke daunnya. Jadi mereka ini satu kesatuan. Terus yang ini diturunin semua. Ini juga. Kalau dia deket kan jadi bunganya bisa lebih kecil. Oke, itu aja catatannya buat Ica. Ini mutiara. Mutiara, mutiara yang sebelah ini, yang sebelah kiri, ini sudutnya agak masih kurang terlalu lancip ya, yang sebelah sini. Ini udah cukup deh, tapi sebenarnya ini masih kurang juga. Nah, kekurangannya adalah pada saat kita ngebikin desain kubah seperti ini, dia makin landai lancipannya, sudutnya makin landai, dia tangan akan terlihat makin lebar. Nah, jadi usahakan kalau misalnya pengen tangan terlihat lebih kurus, ininya harus di apa namanya tuh lebih runcing lagi sudutnya. Jadi jangan landai. Oke, ini juga udah cukup. Fillernya sama ya, yang lain juga kalau misalnya masih bikin filler yang ada bolong-bolong, ini nyisa-nyisa dikit-dikit ini tetap diisi aja garis atau titik juga boleh, tapi harus diisi. Oke, yang sebelah kanan, boleh juga ini, tapi yang sebelah kanan ini desainnya ini jadi kayak misah ya, mutiara ya yang ini. Ini nggak kayak jadi satu kesatuan dia. Ya nggak apa-apa nih, tapi ini udah tekniknya udah benar. Dia ke kanan, seluruh yang ini ke kiri. Jadi tetap ya bolak-balik. Dan yang ini juga sama di bawah. Ini bunganya sama posisinya, bunga atas juga sama posisinya. Oke, udah benar ya, tinggal latihan aja ini. Tekniknya udah benar. Oke, udah itu aja ya ngirim ya. Belum ada lagi yang ngirim tugas. Oke, sekarang kita kembali lagi. Ada tadi ada message di mana ya di WA apa ya yang belum bisa hadir tadi. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke materi selanjutnya yaitu eh, desain henna yang akan kita letakkan di template tangan dengan berbagai macam bentuk tangan. Oke, kakak pindah dulu kameranya ya.
Oke, tes tes. Kita pindah sini ya. Oke, ini ada beberapa template tangan yang udah Kakak siapkan. Ini ya. Ini tangan yang kurus ya, ini tangan yang kurus dan yang sebelah sini tuh tangannya agak berisi, gemuk ya. Terus kita juga punya, nah ini yang normal nanti kita bikin di kanan dan kiri. Kita latihan kanan kiri. Nah, terus yang ini tangannya agak kecil, kecil. Terus yang tangan sebelah kanan dia buku-bukunya lebih kelihatan dan tulang-tulangnya ini juga lebih kelihatan. Kita mau ngedesain henna dan kita akan masukkan ke dalam gambar-gambar template tangan kita. Jadi misal kita ketemu klien yang tangannya ini ya, kalau gini enak ya, cantik. Nah, kalau misalnya yang gemuk gimana? Nah, nanti kita akan lihat gimana kita nempatin gambar henna kita di sini dan di sini. Barengan jadi dia kelihatan. Nah, teman-teman boleh pakai henna apa aja ya di sini untuk latihan. Boleh pakai henna craft, henna natural, yang mana yang teman-teman punya aja. Nah, untuk desainnya nanti kita coba lihat. Nah, ini kakak mau liatin dulu sebentar ya. Nah, ini adalah contoh desain yang bisa membuat tangan jadi lebih gendut. Nah, ini adalah desain Indian namanya. Kalau desain Indian memang dia penuh, tapi biasanya penuhnya itu di mulai pergelangan tangan ke atas. Tapi yang di sini biasanya dia cuma mandala atau desain bunga. Karena jarang, karena kalau yang pengen kelihatan tangannya kurus, dia akan membuat desain seperti itu. Tapi kalau dia pengen penuh, dia tangannya udah kurus misalnya, pengen kelihatan lebih berisi, dia akan bikin yang full kayak gini di tangan. Nah, ini bisa bikin tangan lebih gendut kelihatan ya. Nah, untuk yang lebih kurus, gimana tangan kelihatan lebih kurus, itu gunakanlah desain-desain yang seperti ini. Nah, desain floral yang memanjang. Memanjang, karena desain memanjang itu bisa bikin tangan terlihat lebih ramping. Nanti akan kita gambar di sini. Kita contohin ya. Nah, kayak gini juga. Nah, ini bikin tangan terlihat memanjang, lebih ramping. Ini contoh salah satu juga. Dia tidak terlalu penuh, tapi bisa cantik. Oke, nah ini adalah contoh desain yang akan kita buat. Desain ini mau kita masukkan ke dalam tangan yang gendut ini dan tangan yang ramping ini. Nah, seperti apa nanti wujudnya desain kita yang ini? Nah, akan kita lihat di gambar kita ini ya. Di sini kakak mau pakai henna natural.
Oke, yang pertama dia ada border di pergelangan tangannya. Border di sini ya. Nah, kita mau bikin dulu bordernya. Terus bordernya itu nggak terlalu jauh ke belakang, dia di sini. Nah, ini caranya kita bikin dulu garis bantu. Nah, yang paling penting adalah garis bantunya kita bikin garis lurus dulu ke bawah. Karena pada desain ini dia lurus semua kan. Nah, jadi kita harus meluruskan ujung kubah ini, ujung daun, ujung kubah yang bawah, sampai ke ujung daun ini harus dalam satu garis lurus. Nah, kita mau bikin garisnya. Ingat ya teman-teman, di sini tangan manten kadang-kadang dia bisa lurus gini bisa. Mungkin dia bisa begini, bisa begini. Nah, kita harus tetap bikin garisnya itu lurus tapi sesuai di tangannya. Nah, jadi kayak gini ya. Ini tangannya belok ya. Nah, yang di atas lurusnya di mana? Di sini. Oke. Terus yang di bawah lurusnya kemana? Nah, kita ngikutin tangannya. Berarti agak melengkung juga garis kita. Tapi di tangan dia lurus. Nah, ini. Oke, paham ya? Kalau garis kita berarti melengkung. Tapi di tangan dia lurus nih. Beda kalau tangan posisi tangan dia yang lurus gini, ya kita langsung lurusin aja. Di sini nanti. Nah, kalau ini kan dia memang posisi tangan dia yang meletakkan di depan kita tuh melengkung gitu. Oke, di yang bagian atas ada border. Kita boleh bikin bordernya dulu. Sini. Kalau tangannya udah kurus, kita boleh bikin kubah yang bagian bawah tuh agak berisi. Agak gendut ya. Nah, ini kita bikin juga. Teman-teman yang mau latihan desain ini boleh di template tangan yang udah tersedia dulu ya. Ini template tangan yang ini sudah kakak masukkan ke Microsoft Word, nanti boleh tinggal di print aja. Kalau mau yang berupa PNG atau JPG, boleh juga nanti kakak kasih. Teman-teman bisa atur sendiri. Mariam, gunting mana nak? Gunting? Nggak ada. Oke, sekarang kita bikin filler. Nah, ini kayak tadi ya catatan yang kakak kasih ke teman-teman semua, ke teman-teman yang bikin tugas, bahwa filler itu dia nggak boleh kosong. Nah, ini contohnya ya, kan ada jeda nih antara kanan dan kiri, ini ada tempat kosong. Nah, itu dikasih aja kasih garis. Nah, misalnya kayak gini, kan ada nih space segitiga, ini kasih aja garis. Nah, gitu. Jadi dia nggak kosong. Terus sarannya kalau dia mau spiral gini, isilah di antaranya. Nah, gini. Dia saling menimpa nggak apa-apa ya.
Terus spiralnya ini juga misalnya nggak utuh bentuknya juga nggak masalah. Nah, misalnya ada yang kayak setengah lingkaran, ada yang 3/4 lingkaran karena dia kepotong, ketutup. Nah, itu juga nggak masalah. Oke, nah jadi dia ketutup semuanya kayak gitu. Ini bagian atasnya ada bunga. Sebentar ini kakak kirim aja foto desainnya ke grup, jadi teman-teman bisa lihat juga contohnya. Oke, itu udah ada di grup ya, contoh desainnya bisa dilihat. Oke, terus di bagian bawah sini ada bunga. Boleh juga kita buat dulu bunganya. Terus ada kelopak bunganya. Terus di sini ada outliner daun. Oke, sudah sekarang kita bikin kubahnya. Nah, itu kita bisa lihat ya kubahnya tuh sampai mana ujungnya. Sampai sini ujungnya. Ini udah ujungnya ya. Terus dia agak lebar ke sini sama ke sini. Agak lebar. Oke, kalau kita udah ada batasan, kita bisa mulai bergerak ke arah dalam. Patokannya garis tadi. Nah, ini kalau udah, nah ini gambar-gambar garis-garis bantu kayak gini itu kita boleh bikin ya di tangannya pengantin.
Sekarang kita mau bikin bunga yang bagian dalam. Nah, ini karena bunga yang sudah kita bikin itu lebih kecil, kita boleh main di daun-daun yang ada di sini ya. Nah, terus ini hiasannya dot. Oke, sekarang kita bikin jari-jarinya. Nah, ini kan karena teman kita ini jarinya itu kurus banget ya. Jadi kita mau bikin dia agak lebih berisi. Ini dengan kita melebarkan kubah sedikit, ini agak lebar nih kubahnya dibanding dengan yang contoh. Nah, ini membuat tangan dia tuh lebih berisi. Nah, teman-teman jangan khawatir kalau misalnya ini masih kelihatan tuh agak kosong ya. Ini bisa dimanipulasi dengan memberi dot-dot seperti ini. Jadi seolah-olah tuh dia terisi, tapi bukan terisi dengan desain yang rumit, yang bisa bikin mata lelah. Dia cuma dot aja. Mungkin ada beberapa dot yang bisa kita gedein kayak gini. Jadi kayak dia bertabur bintang gitu. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, yang ini karena dia tangannya ini kurus, kita boleh bikin dia agak sedikit bervolume. Caranya kita bikin di sini filler kayak yang di atas. Baru di bawahnya kita kasih bunga. Nah, jadi dia tangannya agak lebih berisi. Nah, untuk yang di jari-jarinya kita juga bisa bikin dia lebih berisi. Caranya bikin yang sama. Tapi jangan terlalu ke atas ya, karena kalau terlalu dekat dengan desain utamanya nanti kayak tadi kita nggak ada tempat istirahat mata gitu.
Oke, ini kita abaikan aja ini ya, apa namanya, cincinnya, dan nanti titiknya ada di sini, 3, 4. Nah, jadi desain yang teman-teman contek, misalnya request dari manten, itu kan kadang-kadang ada yang bisa direalisasikan, ada yang nggak bisa. Boleh juga dimodifikasi, tapi mantennya tuh harus dikasih tahu dari awal bahwa nanti ada modifikasi desain karena menyesuaikan dengan bentuk tangannya. Nah, itu jangan lupa harus dikasih tahu di awal sama mantennya. Itu desain kita ya jadinya. Oke, nah ini contoh di tangan yang kiri dan ini contoh yang di tangan. Jadi ada perbedaan yang kita buat supaya tangan yang kurus ini kelihatannya tuh lebih penuh, lebih berisi. Oke. Nah, PR kita selanjutnya adalah kita mau bikin dia di tangan yang sebelah kanan ini. Oke. Nah, gimana supaya desain tadi kelihatan lebih ramping di tangan yang ini? Kita tetap sama pakai elemennya ya, kita tidak ada yang kita bedakan. Nah, di sini dia paling ujungnya itu di sini. Nah, ini supaya tangan ini kelihatan ramping, kita akan benar-benar runcingkan ininya. Nah, gitu.
Oke, ini anggaplah ada bisa lurus ke atas sana ya. Tapi kita kecilkan bannya, bordernya. Nah, border yang ini tuh kita kecilkan. Kalau tangan yang kurus tadi kan kita besarin, kita samakan dengan contohnya, tapi kalau yang ini kita kecilin. Oke, sekarang kita mau bikin kubah di bawah. Nah, ini karena tangannya ini gemuk, jadi kubahnya akan kita bikin ramping. Oke, terus di sini kita kasih juga sama daun-daun ya.
Nah, terus ini kita kasih dot. Nah, jadi desain kita itu kalau misalnya kita meredesain, merecreate punya henna artis lain, ini kita bisa sesuaikan dengan bentuk tangan kliennya. Bentuk tangan klien kita itu seperti apa, kalau dia gemuk berarti kita kuruskan desainnya. Terus misalnya mau dikasih dot juga di dalamnya juga boleh. Ini taburan dot. Nah, kemudian untuk di bagian bawah, ini juga sama ya, kita makin runcing gini dibikinnya. Biar jarinya juga kelihatan lebih ramping. Nah, karena dia jarinya udah gemuk, jadi kita ngikutin contoh yang aslinya. Kita mau bikin desainnya ini terlihat panjang. Oke, nah. Alhamdulillah. Ini juga yang di jari-jarinya sama ya, kita bikin di sini bunganya. Nah, di ini bunganya jangan terlalu lebar. Ini tolong lah. Lah, tolong lah. Ini uang. Tanya Tante Lilis. Nanti aja kenangannya.
Oke, nah ini udah kelihatan ya desain kita yang desain yang sama tapi dengan skala yang berbeda karena ukuran tangan kedua klien kita ini beda. Nah, inilah yang dinamakan dengan skala. Kalau proporsi tadi kita udah belajar bahwa jangan sampai terlalu penuh di tangannya kalau mau kelihatan ramping. Nah, kalau yang ini kita jangan sampai bikin hal yang sama, desain yang sama, ukuran yang sama dengan bentuk tangan yang beda. Nah, itu jangan ya. Karena hasilnya pasti tangan yang sebelah kanan ini akan terlihat sangat-sangat gemuk sekali. Nah, makanya kita mengecilkan desainnya agar masih ada space kanan kiri yang supaya tangan ini kelihatannya tuh lebih ramping. Oke, ini yang pertama. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah kita mau coba bikin desain yang mana yang cocok untuk tangan yang lebar dan berbuku-buku dan untuk desain yang tangan yang kecil. Oke, untuk desain tangan yang kecil, yang seperti ini yang cocok adalah supaya tangannya itu terlihat berisi, dia desain yang bergerombol, apa ya istilahnya tuh? Yang jangan yang memanjang, tapi dia bergerombol. Bergerombol itu contohnya gimana ya? Misalnya kita kasih nih area-area sini. Nah, misalnya ini yang mau kita isi. Nah, jadi dia nanti di sini nanti hiasan yang lain. Nah, bergerombol itu misal di sini ada bunga. Nah, yang ini ornamen tambahannya. Nah, gitu. Jadi dia ada segerombolan desain.
Oke, nah kalau untuk ke jari-jarinya cukup di ujung-ujungnya aja. Jadi dia misalnya ada, gerombolan bunga di sebelah kiri, terus sama telunjuk. Ini yang bikin tangan dia kelihatan lebih besar. Tapi yang di jari-jarinya ingat ya, kita harus tetap pakai proporsi, jangan terlalu penuh nanti desainnya. Masih mending kita pakai titik-titik. Nah, misalnya titik ini. Itu masih mending daripada kita terusin desainnya sampai ke atas. Nah, ini kalau misalnya masih dirasa pingin lebih rame lagi, kita boleh tambahin rantai ke atas. Nah, jadi daripada kita menambah desain, kita gunakan aja rantai-rantai dengan dot. Nah, ingat ya kalau misalnya kita bikin rantai atau garis yang mau kita isi dot, itu jangan ragu untuk menggarisnya, tarik aja langsung. Jadi dia berat lurus gitu. Jadi garis kita tuh mantap dan nggak patah-patah. Oke, nah sekarang untuk ini yang terakhir ya. Untuk bikin desain yang untuk buku-buku yang gede dan juga untuk yang urat-uratnya kelihatan sama tangannya agak lebar. Nah, ini kita bisa gunakan desain Arabian. Dan Arabiannya itu adalah yang bunga-bunga dan yang memanjang. Terutama kita harus menutup di mana area yang paling terlihat eh, garis atau tulang-tulangnya. Misalnya ini di tengah. Nah, kalau di tengah kita bisa dari tulang pergelangan ini ke telunjuk atau dari sisi kiri ke jari manis. Itu boleh semua karena dia di tengah-tengah dan dia bisa menutup. Nah, tapi di sini kita perhatikan juga ini jari telunjuknya agak lebih gendut ya. Nah, alangkah baiknya kita tutupi dengan desain henna kita yang ramping supaya telunjuknya yang gendut ini juga tertutup dengan desain. Nah, untuk desainnya karena dia desain Arabian, mungkin teman-teman ada yang udah tahu desain Arabian itu seperti apa, itu desain yang memanjang dan mengalir. Nah, jadi dia ngeflow ya desainnya itu. Terus tekniknya juga bisa pakai teknik komposisi desain yang irama. Yang irama itu seperti apa? Adalah kita mengulang-ulang desain yang sudah kita gambar di atas ke yang bawah. Jadi kita nggak bikin desain baru dan nggak bikin bunga baru, nggak bikin daun baru. Jadi kita gambarlah yang sudah ada di atas yang kita bikin. Misal kita pakai yang hampir mirip-mirip dengan desain yang di sebelah ini kita ya. Desain klien kita yang tangannya kurus ini. Nah, kita pakai mirip-mirip nih ada bunga hams, ada sulur-sulur gitu. Kita pakai. Nah, tapi di sini kita fokuskan untuk menutup tulang jarinya.
tulang tangan, salah tuh, tulang bukan tulang jari, tulang tangan ya. Nah, setelah bunga, ada apa lagi elemennya? Ada bunga hams. Di sini juga kita bikin yang sama. Nah, ingat ya, ini sulur kita menghadap ke kanan, berarti sulur yang ini menghadap ke kiri. Oke, kita bikin lagi. Dia bisa muat sampai berapa bunga? Di sini tetap kita gambar sampai kalau misalnya space-nya itu udah nggak muat, baru kita berhenti ya. Ini karena di jarinya masih muat bikin bunga, kita terusin. Di sini masih muat juga nih bunga hams. Nah, bunga hamsnya kalau dia udah mulai nggak bisa sebelahan, bisa atas bawah kayak gini. Nah, atas bawah kita bikin ya. Untuk area-area yang kosong bisa kita pakai dot atau daun yang mana yang bisa mengcover area yang masih banyak ininya. Oke, nah ini desainnya udah selesai nih, udah cantik ya, tangannya udah kelihatan lebih memanjang. Nah, ini jari-jarinya juga udah mulai tertutup. Nah, sekarang kita mau bikin untuk yang di tangan nih ya, biar nggak kelihatan. Yang ini bisa kita pakai bunga hams. Kita kamu plastikkan sama ini jari biar dia imbang juga yang di sini kita pakein bunga ham sama salah ini dulu dotnya dulu. Nah, terus untuk yang di sini kita bisa pakai ini kan karena ada area yang kosong, bisa kita pakai rantai juga kayak yang
ada dibikin teman kalian tadi, misalnya di sini tuh ini aja, sulur aja. Nah, yang ini juga sulur. Nah, ini jangan ragu ya, langsung. Nah, gitu. Pokoknya jangan ragu-ragu, langsung aja. Oke, sudah selesai. Ini terus kalau misalnya mau ditambahin rantai juga, ini juga boleh ya. Misalnya di sini ada mau rantai biar dia agak-agak rame dikit. Nah, ini boleh juga. Oke, nah ini sekarang desainnya udah. Oke, nah ini udah selesai. Jadi desain kita di tangan sebelah kiri supaya kelihatan tangannya lebih berisi adalah dengan menggerombolkan, mengumpulkan bunganya jadi satu gerombolan. Kalau yang ini bunganya kita panjangin supaya tangannya kelihatan lebih ramping, lebih panjang. Oke, nah teman-teman semua sampai sini ada pertanyaan nggak? Nanti yang mau bikin tugas, boleh bikin tugas ini, kerjakan di template tangan ini, nanti kakak kirim segera. Yang bikin aja persis sama seperti desain yang kita buat hari ini. Nanti tugasnya itu boleh dibikin, boleh dikumpulkan ke grup ya. Oke, kakak pindah dulu ke kamera satunya. Oke, ini pertemuan kita yang tentang uh, proporsi dan skala sudah selesai. Nanti teman-teman boleh kerjakan tugasnya, nanti kakak fotokan. Nah, ini sampai sini mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan nih. Ayu, Dewi, Dewi Rima, Dewi Sri, Iswahyuni, Noviana, Nuraini, Novitasari. Ada nggak yang mau ditanya sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini? Oh ya, minta tolong dihidupkan kembali kameranya karena kita mau foto bersama dulu ya. Oke, teman-teman, boleh dihidupkan dulu kameranya. Oke. Terima kasih untuk
teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Sampai ketemu lagi kita di pertemuan selanjutnya hari Minggu. Materi kita adalah tentang white henna dan nude henna. Teman-teman boleh siapin kalau mau langsung praktek white henna dan nude hennanya. Kalau misalnya belum punya, itu boleh nanti aja bikinnya latihannya, karena semua materi kita insya Allah ada rekamannya dan teman-teman nanti bisa ulang-ulang. Karena ini diuploadnya di YouTube private, jadi nanti bisa diulang, bisa dicepetin, bisa diambil bagian yang inti-intinya aja. Oke, siap-siap ya semua, kita mau foto bersama dulu sebelum kita tutup. 1, 2, 3. Oke, tunggu sebentar ya. Kita ini dulu. Oke, sekali lagi kakak ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar sampai berbuka puasa sampai akhir puasa. Sekali lagi nih kakak mau bikin story, nanti dada-dada dulu ya. Siap ya? 1, 2, 3. Halo semuanya, kita ketemu lagi minggu depan ya. Semoga bisa hadir tanpa ada halangan satu apapun. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Halo semuanya, kita ketemu lagi di depan. Oke, kakak tutup ya. Bye-bye.